lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar menggunting basic layer. Sebelum kita memulai belajar menggunting, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa terus membuat konten-konten berikutnya untuk teman-teman. Berbicara tentang basic layer, sesuai dengan namanya bahwa basic layer adalah sebagai dasar untuk kita menggunting layer pada semua guntingan. Di antaranya untuk long layer seperti full layer, long segi, angel, Ivana, Tinky, Rhapsody. Dan sebagai dasar kita juga untuk menggunting medium layer seperti Genesis, Tessa, kemudian Liberty, dan Tiffany. Dan sebagai dasar atau basic juga untuk kita menggunting atau membuat layer pada guntingan-guntingan yang short layer. Di antaranya adalah Wispy, Fixie, dan juga Sally. Itu adalah yang teman-teman perlu pahami bahwa basic layer yang akan kita buat kali ini adalah sebagai dasar menggunting layer. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita belajar bersama. Teman-teman, ini model kita yang akan kita gunting basic layer. Ini guntingan awalnya adalah bob. Kita lihat ya model guntingannya. Before-nya seperti ini. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita sectioning atau parting. Kita akan parting rambutnya menjadi 5. Teman-teman, saya sudah parting rambut model atau sectioning rambut model menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ada di belakang kiri, belakang kanan, lalu depan kiri, depan kanan, dan juga di tengah di poni. Jadi sudah ada 5 parting. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan memutar model sehingga partingnya atau sectioningnya benar-benar teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Ini yang di bagian belakang. Ke samping lagi, lalu yang di bagian poni, dan kita akan mengguntingnya mulai dari belakang. Saya sudah membuat sectioningnya di belakang karena rambutnya juga pendek, jadi tidak bisa kita jepit dan kita bisa menggunakan jepitannya seperti ini supaya rambutnya yang pendek benar-benar bisa masuk semua ke dalam jepitan. Kita akan mulai menggunting rambutnya dari belakang dengan sectioning kita adalah diagonal upward. Dan kita akan menggunting outline-nya menjadi berbentuk oval. Ayo kita menggunting bersama teman-teman. Kita akan mulai menggunting basic layer dengan membuat section. Kita buat tipe sectionnya adalah diagonal forward. Seperti ini. Saya reminder kembali untuk teman-teman bahwa tipe section adalah garis pengguntingan, di mana garis pengguntingan itu ada beberapa. Untuk kali ini kita akan membuat tipe sectionnya adalah diagonal upward. Seperti ini. Tapi diagonal upwardnya tidak terlalu runcing karena kita akan menghasilkan guntingan atau yang disebut juga tipe outline. Tipe outline yaitu hasil guntingan dengan curve atau oval. Itu yang akan menjadi pola dasar kita nanti dalam menggunting adalah kita membentuk dulu rambutnya menjadi bentuk oval. Setelah itu baru kita akan membuat layernya. Bagaimana cara melakukannya? Kita akan mulai dari belakang, teman-teman. Kita selalu membuat guntingan dari tengah. Jadi yang tengah ini akan kita gunting rata di bagian tengah, lalu kita bengkokkan
ke samping kiri dan ke samping kanannya naik membentuk curve atau oval. Kita akan mulai menggunting dari bagian tengah seperti ini. Lalu kita gunting rata di bagian tengah. Lalu kita akan menggunting ke sebelahnya lagi. Mulai naik membentuk oval. Bila sudah yang sebelah kanan, kita lanjutkan ke sebelah kiri. Sama, kita akan membentuk oval. Untuk memudahkan, saya akan move ke sebelah kanan. Setelah kita dapatkan pola di slice pertama dengan bentuk curve atau oval, kita lakukan di slice berikutnya sampai di top ground, yaitu membuat pola berbentuk oval atau curve. Berikutnya di slice kedua, kita juga akan membuat pola oval dengan panduan dengan berpatokan pada slice pertama yang kita sudah gunting oval. Sama, dimulai dari tengah. Kita bisa langsung mengguntingnya seperti ini. Kecuali bila rambutnya panjang, pasti kita akan memegangnya mulai dari tengah. Tapi ini bisa langsung kita gunting karena rambutnya pendek dan polanya sudah kelihatan, jadi bisa langsung. Kecuali yang samping sini, tentu kita akan mengguntingnya seperti ini. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita mengguntingnya membentuk oval. Bila sudah, kita lanjutkan di sebelahnya. Yang sini sama, kita langsung saja bentuk. Sebelahnya lagi. Oh ya teman-teman, jangan lupa ini pun kita mengguntingnya dengan 0 derajat. Ini slice yang kedua. Kita lanjutkan ke slice berikutnya atau slice yang ketiga. Berikutnya slice yang ketiga. Slice yang ketiga, kita juga boleh menggunting langsung mengikuti pola yang sudah kita gunting sebelumnya. Kecuali rambut yang di samping ini, karena model sebelumnya adalah bob concave, jadi bagian samping ke depan cenderung lebih panjang dan kita bisa memegang rambutnya untuk mengguntingnya, membuat pola oval atau curve dengan cara melanjutkan dari guntingan yang di sebelahnya makin naik ke samping.
kita lanjutkan di sebelahnya. Ini adalah slice yang ketiga. Kita lanjutkan ke slice berikutnya. Berikutnya slice yang keempat. Sama seperti slice yang di bawah, kita membentuk pola oval. Berikutnya slice yang terakhir. Berikutnya slice yang terakhir. Setelah rambut bagian belakang kita buat polanya menjadi pola oval atau pola curve, selanjutnya kita akan menggunting rambut bagian depan. Berikutnya kita akan menggunting bagian depan dulu. Mengapa bagian depan dulu? Kok tidak bagian samping dulu? Supaya kita punya patokan untuk menyambungkan rambut bagian samping nantinya. Jadi di belakang sudah kita gunting, polanya menjadi oval, lalu yang depan akan kita gunting juga, di tengahnya rata, lalu ke samping kiri dan samping kanannya turun. Nah, kemudian kita akan punya patokan bagian depan dan bagian belakang, sehingga sampingnya tidak akan terjadi pendek sebelah, karena sudah tinggal menyambungkan dari guntingan belakang dan guntingan di bagian depan. Kita mulai ya teman-teman. Kita ambil yang depan dulu. Pertama kita gunting polanya rata. Bila sudah, kita sambung ke bagian kiri. Dia menurun.
kita sambung ke bagian kanan, sama juga menurun guntingannya. Ternyata rambut ini sudah pendek karena ada poni sebelumnya. Jadi kita ulangi, bisa juga dengan cara seperti ini. Kita gunting rata semua, maka dia hasilnya nanti akan turun ke sampingnya. Seperti ini. Sedikit-sedikit mengguntingnya. Kalau tidak bisa digunting dan tangan tidak bisa meraihnya, teman-teman selalu ulangi kembali. Kita sudah dapat bagian depannya rata dan agak menurun sedikit ke samping kiri dan kanannya. Kita sudah dapat pola guntingan di bagian depan, curve juga. Jadi pendek di tengah, lalu memanjang ke samping kiri dan ke samping kanannya. Ini akan menjadi patokan kita bagian depan, dan yang ini akan menjadi patokan kita bagian belakang untuk kita menggunting rambut bagian samping. Ini rambut bagian depan, ini rambut bagian samping. Kita sudah punya patokan belakang dan depan. Nah, tengahnya tinggal kita sambungkan saja seperti ini, sehingga tidak akan terjadi pendek sebelah. Kita akan menggunting rambut bagian samping dengan patokan belakang dan depan. Kita akan menyambungkannya seperti ini, membentuk pola opal. Ini slash yang pertama, kita akan gunting ya teman-teman. Bila tangan kita tidak mampu menjangkau sampai bagian depan, bisa kita bagi dua. Tapi bila mampu menjangkaunya, boleh langsung. Nah, seperti ini. Ini yang bagian belakang, ini yang bagian depan. Tinggal menyambungkan saja, seperti ini. Kita rapikan kembali bila ada rambut yang belum tergunting. Slash berikutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu menggunting bagian bawah membentuk pola opal. Oh ya teman-teman, untuk tipe sectionnya kita diagonal, dan tipe outline-nya nanti adalah oval atau curve. Kita akan menggunting slash yang kedua dengan patokan guntingan yang pertama. Kita akan mulai menggunting slash yang kedua. Ini akan lebih mudah karena sudah terlihat patokan yang di bawahnya.
bisa rapikan guntingannya ketika ada yang belum rata atau belum rapi. Ini slice yang kedua, tinggal satu slice lagi. Oh ya, teman-teman juga mengguntingnya 0 derajat atau tanpa pengangkatan. Kita gunting saja langsung slice yang kedua, tinggal mengikuti pola di slice yang sebelumnya. Pola guntingan kita untuk rambut bagian samping sudah selesai, menyambung dari bagian belakang hingga ke bagian depan. Kita tinggal menggunting di sisi samping yang sebelahnya. Kita akan menggunting sisi yang sebelahnya lagi dengan cara menyambungkan dari pola belakang hingga ke guntingan yang di depan membentuk pola opal atau curve. Kita bisa mulai mengguntingnya dengan cara seperti ini juga boleh, tinggal disambung. Ini sudah menyambung, tapi teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kulitnya tergunting. Boleh cek kembali, rapikan kembali bila polanya belum rata atau belum membentuk pola curve atau opal. Nah, sekarang sudah terbentuk pola opalnya, menyambung dari belakang, samping hingga ke depan. Kita gunting di slice berikutnya. Ini lebih mudah kita mengguntingnya karena sudah ada patokan di bawahnya atau guntingan sebelumnya. Tinggal digunting seperti ini juga boleh. Pola guntingan basic layer kita yaitu opal atau curve sudah selesai. Kita lihat polanya ya teman-teman. Ya, jadi itulah pola guntingan basic layer yaitu opal atau curve. Langkah berikutnya kita akan membuat layernya. Berikutnya kita akan membuat layer. Dari mana kita mulai untuk membuat layernya? Kita buat di bagian top crown sebagai patokan. Seberapa panjang kita mau membuat layernya. Jadi kita ambil bagian top crown di sini, bawa ke atas. Kira-kira kita ambil 1 cm. Lalu kita bawa ke atas. Apakah kita akan membuat layernya sependek ini, atau sepanjang ini? Kita akan mulai membuatnya tidak terlalu pendek ya teman-teman. Kita akan mulai membuat layernya
segini. Kita akan menggunting tepat di atas jari saya sebagai patokan layer. Kita gunting rata seperti ini. Ini akan menjadi patokan. Setelah patokan ini kita gunting, lalu bagian yang belakang kita gunting secara radial. Kita bawa ke atas. Kita bawanya adalah 90 derajat. Jadi bila di atas tadi kita benar-benar tegak lurus, di sini masih tegak lurus, lalu makin ke bawah tegak lurus dari kepala, itulah 90 derajat. Kita akan menggunting yang layer yang berikutnya, yaitu di sini. Ini agak menurun sedikit di bagian sini. Jadi kita seperti ini mengguntingnya mengikuti di atas jari kita. Seperti ini. Bila sudah, ambil sedikit untuk patokan, yang ini bisa kita taruh di sini. Ambil yang berikutnya. Nah, saya akan seperti ini biar lebih jelas. Ambil di bagian bawahnya. Patokan yang tadi kita bawa seperti ini. Nah, ini yang kita gunting tadi sebagai patokan. Lalu kita sambung ke guntingan yang di bawahnya. Jadi dia layernya nyambung terus. Nah, seperti ini. Bila sudah, kita ambil ini untuk menjadi patokan, yang ini bisa kita taruh. Boleh kita jepit dulu supaya teman-teman tidak tercampur. Kita ambil yang bagian bawahnya. Seperti ini. Karena ini kepalanya ada di sini, maka 90 derajat kita adalah ke sini. Kita bawa ke sini. Selalu sambungkan bagian ujung sini dengan ujung sini. Jadi yang di tengah kita gunting, kita sambung. Bila sudah, ambil juga sedikit untuk patokan. Teman-teman boleh jepit yang sudah digunting tadi. Lalu bagian yang bawah. Untuk bagian bawah sama, kita sambung. Jadi kita hanya menggunting di bagian tengah. Jadi kita sambung antara ujung sini dengan ujung sini. Seperti ini, kita sambung. Bila sudah, kita turunkan yang sudah kita gunting tadi. Berikutnya teman-teman boleh mengikuti searah jarum jam. Mulai dari sini, radial, lalu ke sini, lalu ke sini, terus ke depan, membentuk searah jarum jam. Jika teman-teman ingin membuatnya memutar searah jarum jam. Tapi jika ingin membuatnya setengah-setengah, bisa kita posisinya di depan, sebelah kiri dulu, lalu sebelah kanan dulu. Tetapi karena ini adalah belajar fundamental, terutama untuk yang belum pernah belajar gunting, kita akan mengguntingnya secara radial, yaitu mengikuti searah jarum jam. Jika tadi kita sudah menggunting bagian tengah mulai dari depan hingga ke belakang, maka kita akan menggunting di sebelahnya. Patokannya adalah rambut yang di atas dan rambut yang di sebelahnya. Kita akan mengguntingnya. Seperti ini, kita sudah bisa melihat patokannya ada di atas sini pendek dan di bawahnya. Lalu kita gunting yang bagian tengahnya. Seperti ini. Seperti tadi kita ambil buat patokan dan kita jepit yang sudah kita gunting. Sama seperti tadi, kita gunting seperti ini. Lalu berikutnya sama, kita gunting yang bagian bawahnya. Kita jepit untuk yang di bagian atas. Seperti ini. Kita sambungkan dari ujung ke ujung. Bila yang bawah ada yang tidak kena, biarkan saja, tidak masalah. Lalu kita turunkan. Kita gunting lagi di sebelahnya. Dengan cara yang sama, secara
radial dan jangan tebal-tebal teman-teman. Hanya sekitar 2 cm saja. Sama, kita bawa ke atas untuk yang paling atas. Lalu kita sambungkan dari ujung sini ke ujung sini. Sama seperti tadi, kita taruh dulu, lalu kita gunting yang bagian di bawahnya. Disambungkan dari ujung satu ke ujung satunya. Ya, sudah selesai. Yang berikutnya lagi dengan cara yang sama. Yang paling atas kita bawa ke atas seperti ini, supaya teman-teman bisa lihat. Saya akan turunkan, mengguntingnya di bawah. Lalu kita ambil sedikit dan buat patokan untuk di bawahnya. Seperti tadi, ambil sedikit dan jadikan patokan untuk yang bagian bawah. Selalu disambung dari ujung ke ujung. Berikutnya kita menggunting di sebelahnya lagi. Jadi selalu seperti itu secara radial, sedikit-sedikit hingga kembali ke belakang tadi. Yang ini kita bawa ke atas, lalu kita sambung guntingan yang di sudut sini dengan yang di sudut sini. Berikutnya juga sama, kita sambungkan terus. Ini yang akan nanti menjadi layer. Boleh dijepit. Berikutnya sama, kita sambungkan. Ini kita sambung dari sudut sini ke sudut sini. Berikutnya di bawahnya juga kita sambungkan. Selanjutnya ke sebelahnya lagi. Kita bawa ke atas. Juga disambung guntingan yang di sudut sini yang sudah pendek hingga ketemu guntingan yang di sudut sini. Ini kalau kita supaya kelihatan, tapi kalau mau dibawa ke atas juga seperti ini bisa. Berikutnya di bawahnya yang paling bawah.
sambung menyambung, jangan sampai putus. Berikutnya di sini kita bawa ke atas, kita sambung guntingan yang pendek ini dengan guntingan yang pendek di sudut sini. Lalu di bawahnya selalu ambil patokan sedikit yang sudah kita gunting. Sama ini yang pendek kita sambungkan ke yang pendek di sudut. Lalu ambil sedikit untuk patokan. Ini kelihatan sudut sini dan sudut sini kita sambung. Ambil patokan, gunting yang paling bawah. Selalu disambung. Kita sudah sampai ke bagian tengah lagi. Kita coba cek kembali yang bagian tengah. Kalau masih ada yang belum ke bawah ya. Mulai dari atas lagi. Nah, boleh kita cek seperti ini, ternyata sudah nyambung. Paling ada sedikit-sedikit, boleh kita rapikan. Seperti ini. Kita ambil sedikit buat patokan. Lalu ke bawahnya. Ini kita sambungkan sudut sini dengan sudut yang bawah. Lalu berikutnya kita sambung juga sama seperti itu. Kita sudah sampai kembali ke tengah lagi. Jadi seluruh rambut sudah kita layer. Teman-teman bisa lihat nggak? Ini hasil layernya, sambung menyambung sampai ke bawah. Nah, mungkin saya semprot sedikit supaya kelihatan layernya. Nah, nih kelihatan ya teman-teman, sudah disemprot. Dalam keadaan basah dia lebih kelihatan. Jadi sambung menyambung layernya dari atas sampai ke bawah. Begitupun yang di bagian depan. Kita acak. Nah, ini layernya sudah lebih kelihatan. Seperti ini. Jadi dia layernya nyambung dari atas sampai ke bawah di seluruh bagian rambut. Kepanjangannya tergantung keinginan teman-teman mau membuatnya seberapa ukurannya. Apakah lebih pendek lagi dari ini juga bisa. Kita akan cek kembali layer di bagian depan. Mulai dari top crown sini. Sudah rapi, hanya sedikit saja ada yang terlewat. Lalu kita bawa ke depan. Nah, ini masih ada, kita bisa sambung dari sudut ke sudut. Berikutnya yang paling depan. Jadi kita bawa dia 90 derajat. Jadi tergantung di mana rambutnya itu tumbuh. Bila di sini berarti kita ke atas. Seperti ini. Nah, di sini kita mulai miring sedikit. Di sini mulai miring dan di sini pun kita mulai miring seperti ini. Jadi 90 derajat. Kita cek kembali yang di sebelahnya. Sedikit
sedikit. Dan satu lagi di sebelah depan sini yang mengarah ke poni atau ke bagian depan. Nah, ternyata ada yang terlewatkan nih sedikit teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita mengecek kembali guntingan. Terkadang ada yang tadi mungkin jatuh atau terlewat. Nah, ini sudah, hanya sedikit saja. Nah, sebelah sini juga ada sedikit. Kita cek kembali. Sambungkan dari sudut ke sudut. Kita cek kembali juga yang di sebelah sini. Mungkin ada yang terlewat. Hanya sedikit saja, merapikan. Ya, sudah semua kita cek kembali. Guntingan layer basic kita sudah selesai. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini bentuk layer-layernya. Layer 90. Ini adalah basic layer sebagai dasar kita membentuk layer di setiap guntingan yang saya sebutkan tadi, baik di long layer, medium layer maupun short layer. Kita akan memblow dan menstylingnya supaya looknya terlihat indah ya teman-teman. Teman-teman, guntingan basic layer kita sudah selesai. Ini adalah guntingan terakhir di kelas fundamental cutting, di mana basic layer adalah sebagai dasar dari kita melakukan gunting-gunting layer berikutnya seperti di long layer, medium layer, maupun short layer. Kita lihat ya hasil guntingan basic layernya. Teman-teman sudah mengikuti kelas fundamental cutting dengan 5 macam guntingan, yaitu one length cut, oval one length cut, kemudian oval graduation, kemudian basic concave, dan yang terakhir adalah basic layer. Di kelas berikutnya kita akan belajar guntingan yang lebih bervariasi lagi dengan teknik-teknik menggunting, di antaranya twisting, sliding, dan bagaimana caranya membentuk guntingan yang terlihat kaku dan bulky menjadi lebih natural move-nya dengan texturizing. Jadi ikuti kelas berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.